Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi pada hari ini, yaitu etika bisnis Islam. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Deden Anggara dengan NPM D1.2004261. Yang kedua Ilham Said Ramadan dengan NPM D1.2004323 dan dengan saya sendiri yaitu Muhammad Abdul Aziz dengan NPM D1.2004366. Untuk materi pembahasan di sini yaitu ada 6 totalnya. Yang pertama yaitu ada pengertian etika bisnis Islam. Yang kedua dasar hukum etika bisnis Islam. Yang ketiga yaitu tujuan umum etika bisnis Islam. Yang keempat prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Selanjutnya yaitu yang kelima panduan Rasulullah dalam etika bisnis Islam. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Yang pertama yaitu pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah etika terapan yang menerapkan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang selanjutnya disebut sebagai bisnis. Pembahasan mengenai etika bisnis Islam ini harus dilengkapi dengan kerangka dan juga implikasinya terhadap dunia bisnis. Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual, dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial terhadap masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua yaitu dasar hukum etika bisnis Islam. Untuk dasar hukum etika bisnis Islam, kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 29, dan surat As-Soffi ayat 10. Dalam ayat di atas mengandung arti bagaimana Islam menerangkan tentang berniaga dan berbisnis dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 29 dan As-Soffi ayat 10, teman-teman bisa lihat di makalah yang kami buat. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan umum etika bisnis Islam. Untuk tujuan umum etika bisnis Islam, bisnis Islam merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Syahata bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substitusi yang membekali para pelaku bisnis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan merencanakan metode bisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko. Yang kedua yaitu kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Yang terakhir atau yang keempat, kode etik ini dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan, ukhuwah, dan kerjasama antara mereka semua.
Saya Ilham Said Ramadan akan melanjutkan pembahasan Muhammad Abdul Aziz. Yang keempat, prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Menurut Imaduddin, halaman 156 tahun 2007, ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Yang pertama, kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Yang kedua, keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang membuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang yang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar, dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengukuran takaran atau timbangan. Yang ketiga, kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Yang kelima yaitu kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran melawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan, maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, atau perjanjian dalam bisnis. Selanjutnya, yang kelima, panduan Rasulullah dalam etika bisnis Islam.
Panduan Rasulullah dalam etika bisnis Islam. Yang pertama, prinsip kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Al-Quzwani. Yang kedua, tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah. Dalam hadis riwayat Abu Dzar, Rasulullah SAW mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis. Dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di akhir kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denden Anggara. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh Ajis dan Ilham. Yang ketiga di sini ada ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Yang keempat, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kelima, tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu. Yang keenam, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan. Yang ketujuh, tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi atau penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang, tambang, dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam. Yang kedelapan, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya atau madorot yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos atau kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras mengolahnya menjadi miras. Yang kesembilan, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah SAW memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya. Hadis riwayat Hakim. Yang kesepuluh, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Untuk poin ke-6 di sini ada studi kasus. Untuk contoh studi kasus di sini adalah etika bisnis Islam penimbun barang akibat COVID-19, studi kasus kepada masyarakat penimbun barang di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat yang melakukan penimbunan barang memang belum memahami etika bisnis Islam yang di dalamnya berisi nilai-nilai dan aturan-aturan dalam berbisnis, dan masyarakat yang melakukan penimbun barang mereka tidak memperhatikan 6 prinsip dalam etika bisnis Islam, yaitu prinsip kebenaran, prinsip kepercayaan,
prinsip ketulusan, prinsip persaudaraan, prinsip pengetahuan, dan prinsip keadilan. Dan masyarakat yang melakukan penimbunan barang tidak mengerti akibat yang akan terjadi setelah mereka melakukan penimbunan barang, dan hal itu seperti mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih jika dilihat dalam hukum Islam dan dilihat dari akibat yang terjadi dengan ekonomi, maka harga kebutuhan pokok seperti sembako akan naik drastis. Cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Saya tutup pembahasan materi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.